Geger, somasi terbuka Ibtu Rudiana terhadap Deddy Mulyadi, Dede, dan Liga Akbar terkait pengakuan Dede telah memberikan kesaksian palsu soal kematian Vina dan Eki 8 tahun silam. Ketiganya pun diberikan tenggang waktu 3 kali 24 jam untuk meminta maaf secara terbuka melalui media atau akan dilaporkan kepada polisi. Dede pun langsung menanggapi dengan menyatakan menolak meminta maaf kepada Ibtu Rudiana. Mending ia meminta maaf kepada para terpidana dan keluarganya. Bahkan siap dipenjara atas pengakuannya telah membuat kesaksian palsu karena diarahkan Aep dan Ibtu Rudiana. Berbeda dengan Dede yang menolak meminta maaf, Deddy Mulyadi pun langsung meminta maaf jika ada ucapannya yang dianggap kasar. Namun, benarkah Deddy Mulyadi menolak meminta maaf terkait tayangan pengakuan Dede di kanal YouTube-nya? Lalu, lantaran ia ketakutan. Dan seperti apa Farhad Abbas menanggapi pengakuan jujur dan juga berani dari Dede, di mana yang telah menjadi korban adalah kliennya Saka Tatal yang besok akan menjalani sidang PK perdananya. Benarkah Farhad pun juga melihat sidang PK berpeluang besar akan dimenangi oleh Saka? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Laporan polisi dari praktisi hukum Otto Hasibuan selaku Ketua Umum Peradi atas 2 saksi kunci kasus kematian Vina dan juga Eki, yaitu Dede dan Aep ke Bareskrim Mabes Polri, rupanya direspon begitu cepat. Terbukti, siang tadi, pihak Bareskrim Mabes Polri melakukan gelar perkara atas kedua terlapor Dede dan Aep. Pihak Otto Hasibuan selaku pelapor kemarin menyatakan siap menghadiri proses gelar perkara tersebut. Apalagi, Dede pun juga sudah mendatangi Otto Hasibuan dan Majelis Peradi untuk membuat pengakuan bahwa ia telah membuat kesaksian palsu terkait kematian Vina dan juga Eki atas arahan Aep dan Ibtu Rudiana. Siang tadi, Dede dan Deddy Mulyadi pun kembali mendatangi Mabes Polri untuk mengikuti gelar perkara. Lantas, seperti apakah komentar Deddy Mulyadi dan juga Dede akan gelar perkara yang dilakukan pihak Bareskrim Mabes Polri tersebut? Hari ini kami dari tim kuasa hukum terpidana datang ke Bareskrim ini atas undangan penyelidik yang akan tentu saja mungkin meminta keterangan kami dan kemudian menggelar perkaranya. Tentu saja ada hal yang menarik dalam hari ini adalah kan kami ajukannya satu bukti tambahan baru, di mana bukti tambahan ini baru kami dapat beberapa hari yang lalu. Dapat kami sampaikan bahwa kali ini adalah gelar pertama ya terkait dengan laporan kami ke Bareskrim Mabes Polri terkait laporan yang mana kami juga belum dapat jelaskan, tapi kalau undangannya untuk kasus yang Dede dan Aep ya, apakah nanti akan berkembang kepada LP yang lain kami belum tahu. Habis penyelidikan nanti kami akan beritahu lagi teman-teman, karena nanti Ketua Umum kami Profesor Dr. Otto Hasibuan rencananya akan hadir di sini. Belum tahu ya, bersama dengan kuasa hukum lain. Tunggu aja keterangan dari Bang Otto. Nah, buktinya kami kan udah serahkan bukti pemulaannya kan cukup ya untuk melaporkan Dede dan Aep ya terkait dengan pemalsuan atau memberikan keterangan palsu. Dengan keterangan palsu yang dibuat tertulis kemarin yang sudah beredar, yang sudah ditunjukkan, itu kami akan serahkan ke penyidik. Pengakuan dari Dede, ya kan? Nanti disaksikan oleh kuasa hukum dari Dede sendiri, oleh Pak Asido Huta Barat. Nanti kita akan serahkan ini buktinya. Dan juga ada nanti diperlukan apa, kami siap untuk menghadirkan bukti-bukti yang lain untuk membuktikan laporan kami bahwa saudara Dede dan Aep
telah memberikan keterangan palsu. Hari ini tim kuasa hukum juga kan sudah ada gelar di dalam, dan hari ini akan bertemu dengan saya memastikan, dan prinsipnya adalah surat pernyataan dari kan, pencabutan keterangan yang terdahulu dan pernyataan bahwa seluruh kesaksiannya itu dulu adalah palsu sudah disiapkan dan nanti akan diserahkan ke tim penyidik Bareskrim. Semacam gelar awal dengan pihak Bareskrim, dan hasilnya tadi kita sudah mengumpulkan bukti dan menambah bukti-bukti baru, maka ditetapkanlah dimulainya penyelidikan. Di sisi lain, Ibtu Rudiana pun juga meradang atas tudingan yang disampaikan salah satu saksi kunci kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun silam, yaitu Dede. Dalam tayangan kanal YouTube Deddy Mulyadi, bahwa Dede telah membuat kesaksian palsu soal kematian Vina dan Eki lantaran diarahkan Aib dan Ibtu Rudiana. Hingga akhirnya Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya Elsa Syarif dan 60 barisan hukum lainnya menyampaikan somasi terbuka kepada Deddy Mulyadi, Dede dan juga Liga Akbar. Ketiganya pun dituntut untuk meminta maaf secara terbuka kepada Ibtu Rudiana. Pihak Ibtu Rudiana yang mengklaim diri sebagai korban menuding ketiganya telah melakukan fitnah dan pencemaran nama baik serta melakukan ujaran kebencian. Kepada ketiganya diberikan waktu 3 kali 24 jam untuk membuat permintaan maaf kepada Ibtu Rudiana dan keluarganya melalui media. Terkait dengan tudingan saudara Dede ya, yang menyatakan bahwasanya ya Ibtu Rudiana ini menyuruh dia untuk merekayasa keterangan agar seolah-olah tahu, agar seolah-olah keterangannya seperti ini sesuai dengan permintaan Ibtu Rudiana, itu adalah fitnah dan pencemaran nama baik. Karena memang ini sudah viral dan sudah membuat fitnah di tengah-tengah masyarakat, maka per hari ini resmi kami somasi terbuka saudara Dede. Oke. Kami juga melakukan somasi terhadap Deddy Mulyadi karena telah membuat video dan menyebarkan berita bohong ataupun fitnah dan mendistribusikan terkait dengan muatan yang mencemarkan nama baik. Oke, somasi terbuka kami ya kepada saudara Liga Akbar Cahaya. Kepada 3 orang ini agar meminta maaf kepada Bapak Ibtu Rudiana 3 kali 24 jam sejak somasi terbuka ini disampaikan dan diumumkan. Ketika dijumpai awak media kemarin, Deddy Mulyadi pun juga mengungkap jika ia tidak gentar untuk menghadapi somasi terbuka pihak Ibtu Rudiana karena apa yang dilakukan itu adalah hak semua orang sebagai warga negara asal tidak melanggar hukum. Bahkan, Deddy Mulyadi pun juga mengungkapkan bahwa ia adalah orang yang suka meminta maaf tanpa perlu dibatasi 3 kali 24 jam. Dan ia pun langsung meminta maaf di hadapan awak media atas ucapannya dalam tayangan pengakuan Dede yang mungkin dianggap kasar. Namun, saksi kunci Dede sendiri menolak meminta maaf kepada Ibtu Rudiana. Ia pun mengatakan lebih baik ia meminta maaf kepada para terpidana dan juga keluarganya ketimbang kepada Ibtu Rudiana. Soal somasi terbuka gimana tuh kamu menanggapinya? Hak setiap orang untuk memberikan somasi. Bagaimana? Disuruh juga minta maaf 3 kali 24 jam ke Ibtu Rudiana, bagaimana kan? Saya mah orang yang tukang minta maaf. Kalau hari ini Dede disuruh minta maaf, ya saya tanya, Dede mau minta maaf enggak? Minta maaf apa? Dedenya tidak mau minta maaf.
Kalian lihat sendiri kan, spontan di mata kalian itu tambah narapidana. Ya, kalimat kuncinya salah satu aja kok. Dia tidak kenal siapa yang narapidana ini. Dia nggak pernah bertemu, dia nggak pernah kenal, dia nggak tahu namanya. Tapi dia bisa bercerita dengan orang itu aja, saya kira kalimat kuncinya. Ya. Jadi sudah kita dengar tadi, saya kira kita nggak usah panjang lagi. Lebih bagus Dede katanya minta maaf kepada 7 terpidana daripada Pita dan Elsa dan para Rudiana dan Aep. Fitra, Elsa dan Rudiana dan Aep. Gitu. Saya memang bukan pengacara, saya bukan jurnalis, saya bukan alat penegak hukum. Tapi saya ingin punya catatan bahwa dulu pernah ada orang yang terbebas dari penjara sumur itu, dari tayangan channel YouTube yang saya kelola. Dan itu bagi saya adalah perjalanan indah dalam hidup. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih pada keluarga besar Peradi, pada para netizen di seluruh Indonesia dan di luar negeri, kemudian keluarga para terpidana yang mau sabar, kemudian juga keluarga Sakatata yang hari ini akan memasuki PK. Kita doakan juga PK-nya dikabulkan. Dan pada media yang hari ini terus kritis dan bersikap objektif agar keadilan itu ini terungkap. Dan saya mengucapkan terima kasih buat Pak Kapolri, buat Pak Kabar Eskrim, buat Kapolda Jabar, buat Direskrim Polda Jabar atas berbagai atensi dan keterbukaannya, sehingga kebenaran dari kasus terbunuhnya Eki dan Vina itu sebentar lagi akan terbuka dan berakhir cerita. Otto Hasibuan yang mewakili Dede pun mengungkapkan bahwa Dede sudah mengakui jika ia tidak mengenal semua terpidana dan fakta bahwa Dede ada di kantor polisi ketika itu karena Aep yang membawanya hingga ia pun bertemu dengan Ibtu Rudiana. Menurut Otto Hasibuan, tidak ada untungnya Dede berbohong kepada Dedi Mulyadi karena ia sudah mengakui semuanya kemarin. Bahkan pengakuannya telah ia buat di hadapan notaris. Karena itu, Otto Hasibuan pun juga meminta Aep dan Ibtu Rudiana untuk mengungkap kebenarannya dan mumpung masih belum terlambat. Dan sebagai bukti, Dedi ini juga sudah datang memberikan keterangannya itu di hadapan notaris. Kita tandatangani di hadapan notaris. Semua keterangan dia itu tadi itu. Jadi kita lihat Dede datang bertemu dengan Kang Dedi bukan karena disari oleh Kang Dedi, tapi dia sendiri yang berunding dengan keluarganya, merasa bahwa dia bersalah menghubungi Kang Dedi. Ya, dan ini kita ajak ke notaris juga itu atas sukarela dia membuat keterangan ini. Saudara ya, Dede ya, artinya dia firm, yakin betul. Kita coba dari Pradi ya. Nanti kita akan pikirkan bagaimana caranya untuk menyelesaikan persoalannya. Ada ilmunya lah. Ya, ada caranya lah. Karena kami juga tidak boleh melarang Bu Dedi. Tapi demi kebaikan kita akan tetap bela. Caranya belanya, siapa yang bela itu nanti kita. Tapi yang pasti kami merasa terhormat, tertolong, negeri ini merasa tertolong karena dia mau hadir tanpa kita panggil dan mau menunjukkan kebenaran itu. Tinggal cari waktu yang tepat dan jalan yang tepat untuk bisa menyelesaikan perkara ini. Tetapi mata seluruh Indonesia, rakyat Indonesia, hatinya nggak bisa dibohongi. Nggak bisa ditipu, ya. Sudahlah. Ya. Sudah cukup lah, cukup. Ya, cukup. Jangan bikin lelah Indonesia. Iya, jangan bikin lelah Indonesia. Sudah cukup lah. Ya, terlalu dramanya jangan terlalu panjang. Ya. Tadi sudah katakan, jangan sampai kebohongan itu bercerita tentang kebohongan itu sendiri. Barangkali teman-teman masih ingat kalimat spontan saya ketika di Bareskrim. Kau yang memulai, kau yang mengakhiri, kau yang menyalahkan, kau yang harus menyalahkan. Ya, jadi kita lihat besok bagaimana babak-babak berikutnya.
Mudah-mudahan semua pihak ini terbuka, jangan lagi ada yang mencoba menghalang-halangi. Ya, kalau selama ini berdebat-debat, ada yang bela A, ada bela B, sekarang sudah terbuka, jangan lagi lah. Jangan ada dusta di antara kita. Baru seminggu yang lalu saya berkata di suatu media tentang apa kata-kata seorang penjaga kayak Gibran, dan hari ini mulai terbukti. Saya katakan begini, kebohongan kecil hanya bisa ditutupi dengan kebohongan yang besar. Kebohongan besar hanya bisa juga ditutupi dengan kebohongan yang lebih besar lagi. Sampai akhirnya kebohongan itu bercerita tentang kebohongan itu sendiri. Dan akhirnya tiba sekarang memang kebohongan itu sendirilah yang bercerita tentang kebohongan itu, karena Dede sudah datang mengaku bersalah. Jadi mudah-mudahan kami tunggu nih, Aep, di mana kau sayang? Aep sayang, kembalilah ke jalan yang benar. Kang Dede sudah bertemu ayahnya. Itu bapaknya. Ya, mudah-mudahan Aep datang. Tidak apa-apa Aep, jangan korbankan anak manusia, tegakkan hukum. Dede ada contohnya sini, toh tidak ada apa-apa. Ya, datanglah Aep, ceritakan yang sebenarnya. Geger dapat somasi terbuka dari pihak Ibtu Rudiana. Deddy Mulyadi mengaku tidak gentar dan langsung meminta maaf kalau ada kata yang tidak berkenan. Selain itu, seperti apa pengakuan Dede terkait alasannya mau memberikan keterangan palsu di hadapan penyidik ketika itu? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Geger, salah satu saksi kunci mulai membuka kotak Pandora kasus kematian Vina dan Eki. Dia adalah seorang tukang bangunan, rekan Aep yang bernama Dede. Setelah blak-blakan di akun sosial media milik Deddy Mulyadi, kemarin Dede pun lagi-lagi membuka fakta dan membuat pengakuan di balik kesaksian palsu yang ia berikan pada tahun 2016 lalu terkait kematian Vina dan Eki di Cirebon. Di hadapan Otto dan tim pengacara, Deddy Mulyadi serta awak media, Dede pun mengatakan bahwa ketika itu ia diarahkan oleh Aep dan Ibtu Rudiana, ayah almarhum Eki, untuk menjadi saksi. Padahal ia pun menyadari ketika itu ia tidak melihat kejadian tersebut. Dede pun mengungkapkan alasan mengapa ketika itu ia mau memberikan kesaksian palsu. Tidak sampai situ doang. Tadi kan kamu ceritakan bahwa kamu diarahkan oleh Aep dan Rudiana. Saya mau lihat perannya masing-masing. Aep ngomong apa, Pak Rudiana ngomong apa? Aep masih tahu, bilang aja ya ada segerombolan orang di situ. Baik. Terus Pak Rudiana? Pak Rudiana ngasih tahu masalah motor sama nama Pak. Sama nama? Iya, motor dan nama saya tahu dari Pak Rudiana, dikasih tahu sama Pak Rudiana. Oh, nama-nama pelaku. Nama-nama pelaku. iya. Apa katanya waktu itu? Kan saya bilang saya nggak kenal Pak nama-nama pelaku. Muka pun nggak kenal. Terus kata Pak Rudiana, ya udah ntar saya kasih tahu nama-namanya pelaku. Oh, dikasih tahu? Dikasih tahu. Masih ingat kan nama-nama itu? Nggak ingat pasti Pak. Oh, tapi Nggak mengingat soalnya kan nggak kenal Pak. Lantas siapa yang melakukan buat BAB-nya? Mereka Rudiana juga? Bukan Pak. Oh bukan. Bukan. Siapa?
Ya penyidik di sini Pak. Oh Ya, penyidik. penyidik di situ. Jadi kamu diarahkan oleh Aib dan Rudiana dulu, setelah itu baru di BAP oleh penyidik yang lain. Iya. Oh. Jadi penyidik yang lain ini nggak pernah mengarahkan kamu lagi dong? Nggak pernah Pak. Yang mengarahkan justru di si Iya. Rudiana dan Iya. Aibnya gitu. Sebelum masuk itu Pak. Kenapa kamu mau? Sebenarnya hati saya mas sebenarnya nggak mau Pak. Kan saya juga sudah bilang Pak, saya tidak tahu kejadian itu sama sekali dengan Aib dengan Pak Rudiana. Nah pada saat itu kan saya rakyat kecil Pak, saya nggak ngerti hukum, sekolah pun saya hanya SMP. Ya saya merasa takut Pak, sudah di alam. Saya bisa apa di situ Pak? Ya tapi kan umpamanya kan kamu kan merasa berbuat, kenapa nggak nolak aja? Apa kamu diiming-iming? Tidak ada sama sekali Pak, ini Enggak. tidak ada sama sekali. Tapi kok kan orang bertanya, kok semudah itu kamu langsung diajak ini langsung kamu mau gitu, kenapa? Maunya pun kan karena tidak tahu bahwa mau ke situ kan diberi buat kesaksian anaknya Pak Rudiana Pak. Mungkin kalau saya tahu, Aib ngasih tahu sebelum masuk Polres, saya nggak mau Pak. Ya tapi setelah di dalam Polres, terus kenapa jadi kamu mau? Karena takut Pak. Loh iya, kalau Polres apa? Ada kamu dipukul nggak? Enggak sih Pak. Apa karena Pak Rudiana polisi gitu? Nah iya, bisa jadi Pak. Oh, bisa jadi ya, benarnya gimana? Ya emang karena polisi Pak, saya takut. Nah kamu diperiksa itu di mana? Di Polres mana itu? Polres Cirebon. Polres Cirebon. Nah setelah di Polres Cirebon, apakah kamu pernah juga diperiksa di Polda? Tidak pernah sama sekali 2016 Pak. Hah? Tidak pernah. Tidak pernah. Tetapi di sini kita lihat ada berita acara kamu juga ada di Polda. Jadi di sini ada wartawan, kita lihat ya. Ini ada berita acara di sini di Polres dan juga ada acara berita acara di Polda. Tapi dia merasa kamu tak pernah tanda berita acara yang di Polda tidak pernah Pak. 2016 saya tidak pernah. Di Polda kamu tidak pernah tanda tangan berita acara di Polda. Di BAP pun tidak pernah. Kesana pun tidak pernah. Kamu kok tahu di mana Polda? Tidak tahu sama sekali Pak. Sampai sekarang kamu tidak tahu Sampai Polda? tidak tahu sampai sekarang pun istilahnya tidak tahu Pak jalan. Yang sekarang 2024 mah udah Pak. Cuman kan kalau jalan tetap saya nggak apa. Gak artinya yang sebelum tahun 2004 waktu itu kamu tidak pernah ke Polda. Tidak tahu Pak sama sekali. Kamu pernah disumpah gak oleh polisi? Tidak pernah sama sekali. Hah? Tidak pernah. Tidak pernah. Kemudian kamu setelah kejadian ini, kamu pernah hadir di pengadilan tidak? Untuk bersaksi? Tidak pernah sama sekali. Jadi di dalam putusan, kebetulan Pak Juta yang lihat, ada bagaimana Pak Juta jelaskan? Ada memberikan keterangan di bawah sumpah. bahwa Dede ini memberikan keterangan di bawah sumpah. Ya. Ada dalam putusan. Padahal dia sendiri tidak pernah datang di pengadilan dan tidak pernah memberikan keterangan apalagi di bawah sumpah. Terungkap pula alasan Aib menjadi saksi palsu dan mengarahkan Dede menjadi saksi palsu. Padahal Dede pun tidak mengenal korban Eki dan Vina, juga tidak mengenal terpidana, baik nama maupun wajah mereka. Kepada Dede, Aib mengaku karena ia dendam dengan masyarakat sekitar TKP yang pernah memukuli dalam kasus berbeda. Dan di antara para terpidana kini pun ada yang menjadi pelaku pemukulan atas dirinya. Namun, Dede mengaku 8 tahun lamanya ia merasa bersalah atas apa yang telah dilakukannya dan membuat kesaksian palsu. Dan kini ia pun siap menanggung akibatnya, termasuk di penjara sekalipun. Setelah di BAP pun kan saya ngomong ke Aib Pak. Ya. Saya bilang Aib, kenapa membuat kesaksian seperti ini, kata saya. Kan bakal berat ke depannya. Udah, katanya saya kesel sama terpidana itu Pak. Kata Aib. Iya. Kenapa? Karena pernah dipukuli Pak. Oh, si Aib cerita bahwa dia pernah dipukuli oleh warga sekitar di situ Pak. Oh, Aib merasa apa? Dipukuli Oleh warga situ, bukan oleh terpidana. Iya, ada terpidananya. Ada terpidananya. Jadi merasa kesal dia, sehingga diarahkan. Ya, karena saya mikir merasa bersalah Pak. Ya selama 8 tahun pun sebenarnya saya mau jujur Pak. Mau mengungkap ini sebenarnya Pak. Cuman saya bingung Pak, mau mengungkap ke siapa Pak? Pendamping pun saya nggak punya. Sebenarnya selama 8 tahun saya merasa bersalah Pak.
Bayangin Pak, saya hidup enak di sini Pak, bisa kerja, bisa nikah istilahnya Pak, sama anak istri bisa bahagia. Sedangkan dia di penjara seumur hidup Pak. Setekat saya harus bulat, saya harus menerima resikonya, apapun resikonya, entah ada hukuman buat saya terima Pak. Dari pengakuan Dede secara belak-belakan yang mengungkap alasan dirinya mau memberikan kesaksian palsu dan alasan Aep mau menjadi saksi palsu. Lantas, seperti apakah respon Farhad Abbas atas pengakuan belak-belakan dari Dede? Pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Oke. Pengakuan Dede, salah satu saksi kunci kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun lalu, menjadi angin segar bagi kubu Saka Tatal. Di bawah komando Farhad Abbas, Saka Tatal pun telah mengajukan peninjauan kembali dan sidang perdananya pun akan digelar pada tanggal 24 Juli 2024 besok di Pengadilan Negeri Cirebon Kota. Farhad Abbas pun juga yakin jika pengakuan Dede yang membuat pihak Saka pun akan menang di sidang PK. Apalagi Saka pun sudah resmi diterima sebagai saksi yang dilindungi oleh pihak LPSK. Saka Tatal dinilai sebagai sosok yang jujur dengan pengakuannya. Tanggal 24 ini kita akan ke Pengadilan Cirebon Kota untuk menghadiri sidang perdana PK Saka Tatal. Hari ini saya Farhad Abbas bersyukur surat dari saya pribadi dan kantor tim sebagai tim kepada LPSK untuk perlindungan saksi korban Saka Tatal telah dikabulkan. Otomatis mulai hari ini Saka Tatal dalam pengawasan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Ini merupakan satu anugerah yang luar biasa sekali karena dari 9 pengaju saksi LPSK itu hanya 1 orang yang dikabulkan. Artinya kita memberi apresiasi terhadap LPSK yang cermat dan teliti. Terima kasih. Hari ini LPSK telah rilis bahwa kamu dilindungi oleh LPSK. Jadi jangan takut lagi. Saat kamu pilih untuk diamankan tanpa kesalahan kami pun itu adalah urusan negara dan Saka. Dari 9 pengaju untuk LPSK pelindungan saksi, hanya satu-satunya klien kami, Saka Tatal yang dianggap jujur, yang lolos asesmen psikologis. Dan kami minta supaya seluruh masyarakat Kota Cirebon bisa hadir pada persidangan tanggal 24 nanti hari Rabu. Saya bersama Ibu Titin, semua kawan-kawan di sini, Repli, Kairudin, Bang Aloy, Novi dari Lampung, Bang Aris dari London, dari Inggris ini. Kemudian hari ini juga kita mendapat kabar baik bahwa saksi yang berbohong, saksi yang halusinasi yang tidak hadir di persidangan terungkap. Dede telah mengakui bahwa dia tidak pernah menandatangani dan berita acara sumpah dan tidak pernah, kalau bersumpah mungkin tanda tangan sih bisa saja, dan tidak pernah dipanggil pengadilan tapi dilarang datang oleh Pak Rudiana. Ya betul kan beritin seperti itu. Dan dia bohong, tidak ada kejadian-kejadian mengejar, dia nggak ada berada di lokasi yang tempat tersebut. Jadi buat orang-orang yang melindungi grup saksi-saksi tersebut yang menjadi pahlawan kesiangan, atau dia menjadi pahlawan membela siapa, udahlah kalian bertobat, kemudian harus fair mengakui bahwa
ada kesalahan atau rekayasa penyidikan dalam perkara ini. Nah, jadi Saka mereka udah kalah bukan 2-0 lagi, udah 20-0 kalah maksudnya. Ya, memang Farhad Abbas ngelawan mereka ngelawan saya itu semua. Tapi dengan pertolongan Allah dan dukungan netizen, hari ini Saka Tata menjadi orang yang dianggap jujur, bukan pembohong. Kamu bukan pembohong lagi karena kamu udah lulus dan wajar kamu dilindungi. Artinya persidangan nanti hanya persidangan formalitas. Ini menjadi pengetahuan Indonesia. Hari ini Dede dan Ayep, hanya Dede sudah mulai memberi keterangan, testimoni, pengakuan dosa, pertaubatan, nasuha yang dilakukan di depan Dewan Peradi maupun di depan orang-orang tertentu. Ya kalau kesaksian Dede, Saka alhamdulillah buat Nahum juga bisa jadi buat Nahum juga ada harapan namanya Saka ini benar-benar tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Harapannya lebih tinggi lagi. Ya kalau itu mah, kalau feeling Saka juga pasti itu akan terungkap. Jadi sebenarnya Saka tuh udah ada feeling ke depannya, ada yang mengakui bahwa ada salah satu, entah itu AF ataupun Dede. Sebenarnya saya kalau Dede itu sudah bertobat aja nggak tega juga saya masukin di penjara, karena ini udah memang jalan, namanya tidak ada kejahatan yang sempurna dan juga yang namanya kebusukan. Ikan busuk itu boleh disembunyiin juga tetap busuk. Ikan busuk itu yang sembunyiin juga busuk, ikannya juga busuk kira-kira. Setuju nggak? Setuju. Nah, oleh karena itu kita juga minta LPSK lindungi Dede, lindungi Liga Akbar, karena kalau mereka tidak dilindungi, ya maka orang-orang tidak bersalah akan dihukum seumur hidupnya. Saka akan menjadi terpidana seumur hidupnya, mantan narapidana, dan dampak trauma psikis yang dialami itu tidak hanya berdampak buat Saka, tapi berdampak buat keluarganya. Buat PK nanti ya Saka tetap semangat. Jadi Saka tuh udah mempersiapkan, Saka tuh harus semangat. Terus juga Saka ingin membuktikan bahwa Saka ini tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Jadi Saka tuh kalau dibilang berapa persen buat persiapan besok silang nanti, Saka 100% yakin. 100. Harus semangat ya. Ya, alhamdulillah respect banget sama Dede. Ya walaupun keterangannya waktu 2016 membuat adik saya sama saudara saya Eka Sandi dan teman-temannya mendekam sebagai tersangka. Sekarang dia udah jujur, saya sangat respect banget. Saya sangat salut. Kalau saya gini, melihat rekonstruksi yang dilakukan Pak Dedi, sebetulnya saya sih sudah punya keyakinan ini Dede atau Aib suatu saat akan jatuh juga ke tangan Pak Dedi dan menguraikan semua kebenarannya. Tapi saya justru nyangkanya Aib yang akan melakukan itu gitu, karena berulang kali juga Pak Dedi kan meminta. Sebenarnya kalau buat saya sih disebut surprise ya, karena melihat betul perjalanan Pak Dedi ya yakin, saya bilang suatu saat ini pasti, cuman kan kejar-kejaran apakah itu bisa dijadikan novum Saka atau novum ke 7 terpidana gitu. Cuma perasaan saya sih udah ini pasti gitu. Jadi dan kebetulan juga sebelum Saka sidang pada tanggal 24 sudah di media sudah ramai, dia luar biasa. Saya juga itu menganggap sebagai suatu novum yang ini ya Mbak ya, yang membuat kita menambah bisa memenangkan perkara. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.